Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu siapa Bu Indah ya dari Lamongan ya. Utangnya 32 juta, terus nama bank syariahnya S pinjam, SP Later, lama macam 417 hari, sudah SP atau belum? Nah ini Anda dengar dulu ya, ininya tuh ininya betul masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendu banget suaranya, sampai mungkin nangis, mau Pertama saya nangis. tahu tentang akan hutang di akun Shopee atas nama saya itu adalah saat saya mengecek Slik. Jadi saya dalam proses mau KPR, suami saya dalam proses mau KPR, kemudian Slik dicek saya dan suami saya. Ternyata di Slik saya itu terdapat tunggakan ada dua, yaitu di Cbank senilai 8.454 sekian, dan satu lagi Commerce Finance itu 170.454. Nah, di situ karena saya memang pernah punya akun Shopee yang terdaftar untuk pinjam dan pay later, tapi semuanya sudah saya selesaikan dan saya close saat itu. Dan saya tidak pernah ada tunggakan di situ. Kemudian ternyata yang muncul di Slik tersebut adalah tagihan dari akun tersebut. Setelah saya telusuri, saya meminta pendampingan OJK, saya menyampaikan pengaduan gitu. Ternyata saya ditagihkan oleh Commerce Finance itu sebesar 32 juta dan oleh Cbank itu 9 juta sekian. Ini yang membuat saya bingung adalah ya mau gak mau saya yang harus melunasi, karena memang semuanya yang tercantum adalah data-data saya. Kira-kira penyelesaiannya baiknya seperti apa ya, Cap? Oke, panjang kalau ini. Saya jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala mulnya waddin. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya mursalin wa rasulillah. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah uzjadi qulatilat hidupi. Alhamdulillah la nikmat Islam aliman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholiyat. Jadi sedihnya dia ini saya ini ya. Sedihnya ini karena apa? Karena dia pas ngecek Slik ternyata di situ nongol gitu si nilai utang tadi utang gitu, jadi sebesar 32 juta gitu. Padahal dia ngerasa sudah bayar. Kalau ada bukti bayarnya nanti kita bahas ya. Kalau nggak ada, kalau cariin bukti segala macam-macam transfer atau gimana, minta ke bank tersebut atau gimana caranya gitu. Supaya kita ini, dan yang ada lakukan sudah benar ya, minta pendampingan OJK. Terus tembusin ini OJK terus, oke. Terus yang kedua, ternyata dia mau KPR, mau ikut KPR suaminya, ternyata kebentur masalah ini, utang ini gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu? Kalau saya gini, harusnya Anda beruntung gitu loh dengan adanya Anda di blacklist, gak bisa ambil KPR. Kenapa? Anda lihat ekonomi sekarang ini untuk perusahaan setelah undang-undang tenaga kerja disahkan nih, setelah macam-macam omnibus law tenaga kerja. Sekarang ini perusahaan bisa mecat kapanpun yang dia mau gitu. Jarang. Terus kedua, karena sekarang ini ekonomi kita kacau balau segala macam-macam. Sahabat-sahabat saya itu ngurangi karyawan, tadinya 200 orang itu dipakai cuma 2 orang doang gitu. Kenapa? Saking susahnya gitu. Jadi kalau zaman dulu sebelum Omnibus Law dan pemerintah sekarang ini berkuasa ya, itu orang mungkin bekerja sampai 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Makanya ngajukan KPR pun masih aman. Sekarang nggak bisa, so. Anda ngajukan KPR besok 2 tahun kemudian diberhentikan, Anda cari kerjaan lagi susah gitu. Sekarang itu susah nyari kerjaan gitu. Jadi kalau nggak pintar-pintar amat, saya hampir 80% sahabat saya kolaps semua gitu. Jadi nyikatin, malah kadang-kadang ada karyawan, ada sahabat saya mantan karyawan itu tadinya karyawan 10 orang gitu. Sekarang apa? Hanya suami istri doang gitu, dia doang gitu. Dia kalau ada pekerjaan itu baru dia panggil tukang gitu. Kenapa? Saking susahnya, sob.
Jadi perusahaan-perusahaan sekarang kapan hari saya ketemu dengan di supir gokar ya di Malang ya. Dia kerja di perusahaan ekspedisi asing gitu. Itu udah berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun itu dipecat sama dia gitu. Dikasih pesangon gitu. Tapi kan jadi ketidakpastian. Jadi zaman ketidakpastian ini ke depan itu lebih baik apa? Jangan lakukan KPR dan yang lainnya, utang-utang di bank gitu. Karena akan menyulitkan kita Anda sendiri gitu. Jadi kalau gini loh, masalahnya tidak dalam kondisi seperti ini pun, jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan itu paling pakai Anda 5 tahun, benar. Paling pakai Anda 5 tahun ketika Anda produktif. Ketika gaji terlalu besar segala macam-macam, dia akan pindah perusahaan atau pindah lokasi atau kadang-kadang dia cari replacement baru dulu daripada gaji Anda yang lebih tinggi gitu. Itu yang terjadi. Jadi sekarang ini dengan banyak sekali perusahaan asing, perusahaan lokal juga gitu, mencat aja seenaknya dia gitu. Terus karena ketidakpastian ekonomi, kadang-kadang kita nggak tahu ekonomi kedepannya gitu. Teman sahabat saya pun pengusaha-pengusaha baik dari China atau yang lain sekarang reducing bisnisnya gitu. Tadinya skala bisnis besar sekarang jadi menengah UKM gitu. Kenapa? Ngapain gue juga kayak ginian, katanya ribet sekarang ini ekonominya. Udah pajak yang ngejar, sekarang ini tidak bisa lagi kita jual murah gitu. Kalau Anda dulu ya, contoh ya saya dulu saya kan distributor Schneider Electric ya, dan itu omset saya gede sob. Sebulan bisa 2 miliar lebih loh. Saya Schneider Electric, Medindering dan yang lainnya, Yamata terus saya lampu GE segala macam, makanya saya kenal Andri Satriago yang kemarin beliau meninggal itu sahabat saya gitu. Industrial, terus saya ini dari distribusinya minimal 2 miliar tiap bulan gitu. Untungnya berapa? 1%, kadang-kadang 0,5% pun saya sikat gitu. Sekarang nggak bisa, untung 5% pun pasti rugi posisinya gitu. Untuk minimal sekarang ini keuntungannya itu 10%, kalau di bawah 10% pasti rugi gitu. Jadi sekarang ini dengan seperti itu yang terjadi apa? Berarti kenaikan harga semua di mana-mana. Saya beli bahan juga gitu. Nggak mungkin kalau dulu orang untung kecil tetap disikat, sekarang ini nggak bisa gitu. 1%, 2% nggak bisa, minimal 5% gitu. Kalau di bisnis saya minimal 10%-an gitu. Dan ya, jadi yang saya tingkatkan ini ya. Jadi beruntunglah Anda tidak seperti itu. Terus gimana kayak Mas Slik tadi? Slik itu berlaku selama kalau ini ya paling 24 bulan nongolnya gitu. Setelah 20 bulan itu nggak nongol lagi. Jadi kalau bisa Anda lakukan seperti sahabat saya yang lain gitu. Beli tanah meskipun cuman setengah hari itu 50 meter atau 100 meter kalau bisa. Nah, beli tanah bangun pelan-pelan gitu. Bisa insya Allah gitu. Atau tabungkan dulu dalam emas, nanti ke depan udah ngumpul uangnya baru Anda ini. Sekarang kontrak lebih reasonable daripada Anda punya KPR. KPR kan enak, sembari kita nyicil kita bisa ngelunasi gitu. Iya, kalau Anda kerjaan Anda normal plus selama 5 tahun ke depan. Sekarang seperti saya bilang, sekarang nggak kepastiannya tinggi loh. Ke depan bank bakal banyak kesulitan. Kenapa? Ya itu tadi, kalau banyak nasabah macet, kenapa? Karena itu tadi, kalau udah dipecat segala macam-macam, dari mana penghasilannya untuk bayar bank? Dan ini nanti 2025 itu puncaknya, 2025, 2026 segala macam-macam. Jadi kalau bisa sih sabar saja. Kalau bisa ngontrak dulu yang murah, hidup sederhana, kumpulkan uangnya, belikan emas segala macam-macam. Nanti kalau udah bisa beli tanahnya dulu, bangun pelan-pelan gitu. Itu saran saya gitu. Jadi kalau saya di blacklist tadi Anda mungkin ngerasa salah ya, karena suami pasti nyalakan Anda segala macam-macam. Bersyukurlah gitu, Anda tidak memburukan. Pada kondisi normal pun sekarang ini luar biasa susahnya gitu. Apalagi sekarang kondisi abnormal seperti ini gitu. Kalau bisa jangan lakukan KPR. Saya untuk Allah menyelamatkan saya gitu. Jadi di usia 48 ya, saya sudah mulai ngerti tentang riba ini. Akhirnya saya taubat gitu. Ya udah, hanya itu gitu. Jadi kalau riba itu berkahnya dicabut, rezekinya dicabut, Anda akan susah, benar-benar susah gitu. Saya ngalami itu gitu. Saya korban riba ini. Tapi saya berusaha untuk sekarang ini alhamdulillah gitu. Dan saya bisa survive sekarang, bisa mengembangkan perusahaan sekarang. Itu kenapa? Karena ya itu tadi, saya tidak berhutang lagi dengan bank, dengan perorangan dan yang lainnya gitu. Termasuk dengan supplier saya mau hutang, saya hindari hutang supaya saya tidak seperti gila gitu dikejar-kejar hutang gitu. Dan itu yang saya lakukan sekarang ini. Dan alhamdulillah saya bisa bertahan. Dan saya pun ya seperti itulah gitu loh. Jadi intinya kalau kemarin saya masih punya ini hutang riba, minimal dulu saya pernah cicilan saya tiap bulan itu hampir 250 juta hanya untuk bayar hutang tok. Selesaikan gitu. Seluruh cicilan saya gitu. Jadi itu 250 juta tuh seperti itu, luar biasa gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Pada posisi sekarang pas Covid segala macam-macam, kalau seandainya saya harus bayar, anggaplah 50 juta nggak mampu saya pasti mencat karyawan, dan saya alhamdulillah tidak mencat karyawan, mereka masih bertahan. Kenapa?
Saya hapuskan, saya tidak ngutang lagi segala macam-macam, ya udah saya selesaikan pelan-pelan di banknya gitu. Alhamdulillah sekarang ini tinggal sedikit lagi itu. Oke, terus yang lainnya gimana Kev? Jadi saya pahamkan Bu Indah ini ya, dari Lamongan ini. Saya pahamkan Anda bahwa apa yang Anda lakukan segala macam-macam adalah sudah baik ya, sudah benar. Kalau saya jadi Anda adalah apa? Edukasi suami segala macam-macam, kita beruntung loh. Kalau bisa tunjukkan video ini ke dia gitu. Suruh lihat video saya yang lainnya. Jadi apa? Kita beruntung loh, tidak kena jebakan riba. Riba itu ketika ini hukumannya seperti apa? Seperti mengusir Allah dan Rasul gitu. Jadi kalau kita musuh Allah dan Rasul, gimana sholat kita bisa diterima? Gimana kita bisa dapat keberkahan? Kita nggak bakal dapat keberkahan dan yang lainnya. Jadi menurut saya Anda beruntung sekarang ini terhindar dari riba seperti itu, jelaskan pada suami lu. Terus yang hutang yang banknya gimana? Kalau Anda sudah ngerasa bayar ya udah, apalagi ada buktinya ya udah biarin aja, nanti 2 tahun juga hilang juga ininya. Daripada ngumpulkan uang 32 juta, enak kan 32 juta dibeli beli tanah aja gitu sebagai DP dan yang lainnya. Anggaplah tanahnya 70 juta, cari yang murahan di dalam dulu. 50 juta kan selesai gitu. Daripada Anda bayarkan mereka gitu. Kalau itu Anda yakin bahwa Anda sudah bayar gitu. Dan dibiarkan aja, dan kalau posisi pas Anda lagi seperti ini, ngajukan keringanan dari bank, dari di ini agak sulit gitu. Betul-betul agak sulit, dia akan ngotot di angka 32 gitu. Kecuali Anda nggak dibutuhkan, apalagi dia tahu kalau Anda mau ngambil KPR gitu. Ya itu seperti itu. Nah, ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Ketika dulu saya sering, jangankan ini bank yang besar kapan hari pun, itu saya minta surat pelunasannya gitu. Karena apa? Karena memang itu salah satu syarat untuk masuk ke BPN gitu. Jadi di situ ya kalau ada urusan tanahnya itu saya minta surat lunas dari mereka, terus saya minta surat pengantar gitu bahwa kita sudah ini untuk balik nama gitu. Roya yang berubah, roya yang menjadi dicabut royanya gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi penting. Jadi ini kesalahan, kalau udah salah terus diapain? Ya udah, kalau saya sih tawakal aja, pasrah tawakal, terus baik-baik dengan suami, minta maaf segala macam-macam. Itu kesalahan kita dan saya insya Allah tidak akan melakukan hal itu lagi gitu. Seperti itu, dan syukuri gitu. Anda akhirnya terhindar dari hutang gitu. Itu jawaban saya gitu. Kalau Anda ngerasa sudah bayar, ngapain kita bayar lagi gitu? Ngenak-ngenakin mereka aja. Lebih baik uangnya simpen 32 juta itu, tambahin sampai 50 juta, jadiin DP tanah, sisanya cicil ke ini. Cicilnya bukan ke bank tapi ke perorangan aja gitu. Dan bangun pelan-pelan kalau bisa gitu. Ya, demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.